Grill-grillan kan bakar all you can sendiri eat ya. kan, all you can eat. Bener-bener. Itu enggak, ya udah menu yang siap saji gitu, kita langsung makan satu porsi tapi dengan harga yang sangat murah gitu, start dari 15.000 sampai 25.000. Oh, oke, kita cocol nih. Kita coba ya, Mbak ya. Oke. Gimana reviewnya nih? Nah, nih, kan? Jarene enggak, Mbak. Jarene Kurang, ya? kalau makan sambelan pakai sendok itu rasanya enggak nendang deh lidah, Mbak. ya? Iya. Hai Sobat Berita Jatim, balik lagi di program Wow bersama saya Wahyu Estining Dia. Dan kali ini saya berkesempatan nih datang ke rumahnya salah satu pengusaha muda di kota Surabaya. Siapa sih yang nggak kenal dengan Tomli Wafa, dengan segudang usahanya mulai dari handmade, bahkan sekarang dia mulai merambah dengan bisnis kuliner. Tapi kali ini saya tidak akan berbicara banyak dengan Tomli Wafa, tapi saya akan ngobrol bareng dan melihat kegiatannya dengan sang istri. Ya, siapa? Mbak Delta Hesti. Karena apa? Di balik kesuksesan pria pasti ada sang istri yang mendorong dia untuk terus berkarya. Yuk ikuti saya. Mas Tomli. Wah, gimana kabarnya Mbak Wahyu? Alhamdulillah baik, Mas. Sorry nih, saya Akhirnya ganggu nih ya. mampir, guys. Lagi Siap. kosong, nggak ada kerjaan? Ya lumayan sih, selalu ada kerjaan, tapi ya buat Mbak Wahyu selalu ada. Terima lah. kasih. Berarti saya beruntung ya. Kebetulan Mas Tomli ada di Surabaya. Ini Siap. nih Mas, saya sebenarnya ini pingin ketemu sama Mbak Hesti. Langsung masuk aja lah. Boleh, ya? Langsung masuk aja lah. Masuk. Wah, lagi ini ngurus anak-anak ya kayaknya ya. anak-anak. Ini nih Mas, saya mau ngobrol-ngobrol Siap. sama Mbak Hesti seputar ya dunia usahanya Mas Tomli dan Mbak Hesti. Oh lah. iya, Karena jadi kan benar. denger-denger kan mulai merambah ke bisnis kuliner. Benar nih, Mas. sekali. Jadi gini Mbak Wahyu, kan memang mungkin kalau di media saya lebih dikenal daripada istri saya, tapi sebenarnya di balik kesuksesan saya Benar. selalu ada peran istri di dalamnya. Nah, itu yang Ya, saya ingin kenal. Seperti makanya, apa sih sosok Mbak Hesti? silakan langsung ditanya sendiri. Iya. Siap Mbak Hesti. Iya. Mbak, sorry nih ganggu ya, lagi asik-asik Iya, ngobrol sama sama anak-anak. Iya. Ini anaknya ikut saya dulu Oke. aja. Sekarang saya udah sama Mbak Hesti, kita akan ngobrol, kita akan ngulik di mana rahasia di balik kesuksesan sang suami. Nah, saya sudah sama Mbak Hesti nih di sebelah saya. Mbak Hesti, apa kabar? Alhamdulillah baik. Pandemi ini masih lancar-lancar saja kan segala sektor bisnisnya? Alhamdulillah sekarang udah mulai lancar semua. Oke, iya Mbak, kan kapan hari ini aku sempet kepo-kepo nih Mbak di IG-nya Mas Tomli juga. Mas Tomli dan Mbak mulai merambah bisnis kuliner ini Mbak. Iya, Nah, benar. itu apa sih Mbak yang membuat Mbak dan juga Mas Tomli itu akhirnya memutuskan dari bisnis handmade ke kuliner? Nah, jadi kita dari bisnis fashion garment, kita masih muda ya Mbak ya, Iya, ibaratnya ya bener. kan. Mumpung masih muda, jadi makanya dari itu kita kayak pengen hal yang baru gitu. Dan kebetulan saya dan Mas Tom itu suka kuliner gitu loh, suka incip-incip kemana-mana. Iya, iya, iya. Bukan hobi masak juga nggak sih? Kalau masak cuman sekedar aja Oke. gitu. Dan tapi kebetulan orang tua saya ini biasanya kayak masak-masain pas orang lagi nikahan, hajatan, catering gitu. Iya, 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 iya. Itu yang akhirnya mencetuskan kenapa ya nggak bikin gitu benar. kan. Tapi dari bisnis ini sebenarnya bisnisnya kuliner ini lebih ke makanan khas Surabaya atau gimana Mbak? Enggak, kalau makanan yang kita bikin untuk kuliner kan masih ada satu, yaitu sei sapiku. Oke. Nah, itu sebenarnya khas NTT, tapi biasa kan sei sapi ini kan banyaknya kan babi. Oh iya, 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 di negaranya sana ya Iya. Mbak. Benar-benar. Tapi sekarang sei sapiku yang ini apa namanya, sapi, terus ada ayam juga yang dimana muslim bisa masuk.
Oh, oke. Tapi babi kita nggak ada. Tapi nih Mbak ya, kalau ngelihat kuliner di Surabaya itu emang kan sekarang lagi hits banget ya yang daging-dagingan ya. Dan akhirnya kenapa sih kalau Mbak Hesti sama Mas Tongli itu memilih daging sapi juga, dan namanya kan sesapi. Itu Sapi. konsepnya apa kayak grill-grillan gitu atau gimana Mbak? Konsepnya nggak kayak grill-grillan. Kalau grill-grillan kan Bakar all you can sendiri eat ya? kan, all you can Bener-bener. eat. Itu nggak, ya udah menu yang siap saji gitu, kita langsung makan satu porsi, tapi dengan harga yang sangat murah gitu, start dari 15.000 sampai 25.000. Oh, jadi kayak kemasan rice ball gitu ya Mbak? Benar, tapi lebih gede ya, benar. lebih gede. Kalau sekarang di Surabaya sendiri udah ada berapa outlet Mbak? Kalau di Surabaya sendiri, sebenarnya kalau yang udah buka ini masih ada 2 besok, tapi di Surabaya akan ada 5. Berarti ini sekarang 3. Gitu. Mau 3. Oke. Tapi akan segera 5. Yang khas apa nih Mbak? Yang istilahnya recommended nih buat anak-anak yang doyan nongkrong nih, apalagi kan tempatnya itu kan strategis, dekat universitas juga, kayak gitu-gitu sih Mbak. Yang recommended ya daging sapinya ini sih, asapnya. Oke. Lalu sambalnya berarti ini kan harus ada kita coba ya nanti nih ya. Sambalnya soalnya ada 5 varian rasa, Mbak. Oh gitu, apa aja itu. Mbak? Nanti bisa dicek deh. Oke, outlet. Oke, Mbak. Berarti nanti saya bisa nih ya diajak makan-makan, ngicip-ngicip, terus ngelihat Mbak Hesti di dapurnya gitu. Boleh, kan bisa kan boleh. Ya. Oke, Mbak. Tapi sebenarnya nih kan ini kan musim pandemi juga ya Mbak ya. Untuk mengatur setiap hari Mbak juga masih ada anak-anak kecil gitu. Iya. Gimana cara mengatur waktu sebagai pengusaha sukses dengan berbagai banyak job usaha? Iya, belum lagi masih harus mengurus baby kayak gitu sih Mbak. Jadi seperti ini Mbak, sebenarnya kalau kita ngelihat di Instagram aja kayak enak banget ya Mbak Hesti, enaknya sekarang sukses, semuanya serba bisa. Itu ya memang yang enak-enak yang kita share di Instagram, cuman di dalam sebuah kesuksesan itu kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu juga, dan sebagai entrepreneur, 3 hal yang kita lakukan itu memang sangat sulit sekali. Tapi bagaimana caranya untuk kita ini bisa fighting kayak, ya. Kayak mana sih yang seharusnya kita maksimalkan? Kalau kita ngomong tentang ada nggak sih sesuatu yang dikorbankan, tentu ada. Karena sebuah kesuksesan itu pasti ada yang kita bayarkan. Jadi kayak contoh nih, kalau aku lagi rapat sampai malam, ya otomatis mau nggak mau anak ditinggalkan dong. Iya, benar, gitu. benar. Dan sebaliknya juga ketika saya sama anak saya, otomatis agak sedikit terbengkalai untuk bisnisnya. Tergantung kita bagi waktunya pilihan aja. Ya, semua itu kepilihan ya Mbak. Pinter-pinter kita juga bagi waktu juga. Benar. Kayak gitu sih. Selain sesapi nih, kalau dari Mbak Hesti pribadi, katanya ini ada bisnis juga yang lain di bidang kecantikan nih Mbak. Iya benar, pokoknya yang halal ya dibikin. Amin. Bisnis semua. Semoga nular ya Mbak ya. Semoga nular. Ada lagi, yaitu udah jalan beberapa bulan, cuman berpartner sama temen aku, namanya Haslin Beauty, skincare gitu Mbak. Belum ada kliniknya, tapi semoga disegerakan ada. Amin. Oke nih Mbak, berarti habis ini saya akan ajak Mbak Hesti ya ke Sesapi ya. Boleh. Oke, jangan kemana-mana, kalian tetap pantengin channel Berita Jatim TV dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Habis ini saya akan ajak kalian ngelihat bagaimana sih kedai sesapi yang ada di Klampis ya Mbak. Ya. Oke, cikidot. Masak-masak. Oke. Kita masuk ya. Oke, sip. Sebenarnya ada lantai 3 Mbak. Lantai 3. Ini berapa lantai sih Mbak? 3. Oh 3. Ini untuk yang langsung siap saji nanti ada di sini. Oke. Ini ada beberapa sambal-sambalnya. Penasaran ya? Iya, penasaran karena dari luar itu baunya udah di hidung itu udah ces kayak gitu loh.
Nanti Mbak makan-makan nih sama. Saya akan review ya nanti ya Saya gimana sajikan tesnya. langsung. Nih, kapan lagi disajikan sama ownernya nih. Nah, ini di sini ternyata yang menarik itu ada beberapa varian sambal. Macam-macam sih sambalnya. Ini Mbak. Mbak, sementara ini yang best seller apa? Ayam atau yang daging, Mbak? Paling best seller sendiri daging. Oh, ini kayaknya aku lihat ada yang menarik nih Mbak ya sih. Yang Apa beda nih? ya Mbak. Jadi sayurnya Mbak. Sayurnya, jadi sayurnya ini sama sekali nggak apa namanya? Ini kan daun papaya sama kan ya? sekali nggak pahit. Daun papaya ya? Iya, benar. Oke. Terus Kenapa, juga Mbak? rasanya memang dari NT Nusa Tenggara itu memang khasnya daun papaya atau memang udah di-combine sama kita Mbak combine Esti? langsung sih. Jadi biasanya kan kalau daun pepaya itu kan agak kayak pahit gitu kan. Nah ini sama sekali nggak pahit. Nanti pokoknya cobain Oke, aja, iya. biar nggak cuma ngomong aja. benar. Nah yang menarik ini tuh sambal-sambalnya Mbak. Mhm. Ini ada 5 varian sambal dan habis ini bakal launching 2 sambal lagi. Wow. Mbak, ini kalau sambalnya sendiri ini nggak sih mengikuti selera lidah anak Surabaya, selain Surabaya. anak Surabaya itu kalau ngomong pedes. Nah, itu Ada yang paling pedes sendiri itu sambal terasi jeruk, yaitu ya. wah, baru tahu ini aku ini ada terasi Ya jeruk. ini nih. Ini paling pedes sendiri. Biasa tuh mulut Surabaya pedes ya. Oh, udah sama lah, balance lah ya Mbak ya. Yang ini. Kalau yang ini sama ini apa Mbak? Kakak saya kayak Beda-beda. belum pernah tahu ya. Kalau yang ini Matah bukan? matah bener. Oke. Nah, Kalau yang ini ini? hijau ya. Kalau yang ini sambal hijau. Ini apa ini? Ini rica. Oh, Ini rica. baru ini ada dibedain. Ini pagi tadi kan full, sekarang udah habis. Nah nanti masaknya ada di atas sama ada di central kitchen langsung. Karena kalau Oke. asap itu nggak boleh di tempat Di bawah ya? sembarangan. Berarti nanti sih bisa Asapnya Mbak. diangkat ke atas ya Mbak buat Ada, lihat. ada sih tapi cuman masa ini aja ya, sambel aja ya. Karena Oh. yang nasi sama sambel Oh, aja. iya. Kalau asapnya di tempat lain. Oke, dan itu dapur rahasia. Iya. Ya kan? Makanya buat anak-anak Surabaya, khususnya yang anak-anak hits yang suka nongkrong, kalian harus nyoba sei sapiku. Sementara ini ada 3 cabang dan rencananya bakal ada 5 cabang ya Mbak di Iya, Surabaya. di Surabaya. Kalau kalian belum nyoba sei sapiku, rasanya nggak lengkap karena apa? Sambelnya nanti saya akan Apalagi coba kuahnya, dan Mbak. akan saya ceritakan ke kalian seperti apa ya. Ini sudah datang menu utamanya Ini nasinya. dari sei sapiku. Ini yang Ini nasi. ini saya nasi coba apa? ya yang nasi jeruk ya. Oh, nasi biru. Ada 2 varian nasi nih, nasi jeruk sama nasi Nasi putih. jeruk juga ya? Nah, Ini ini nasi kebetulan nasi jeruk semua. Mbak, Ada kalau telurnya. nasi jeruk ini idenya dari mana, Mbak? Ini yang muncul idenya Iya. dari kita sendiri nih. Oh, Kan biasa berarti- kan nasi kuning ya. Kalau Iya, nasi kuning ha. udah makan daging, nasi kuning makin kayak Enak kenyang ya? banget. Iya kan. sih. Ya udah dibikin Biasanya kan yang hits. agak sedikit nggak strong. Kenapa nggak tambah nasi uduk nih, Mbak? Nasi uduk juga Terlalu. biasa kok rasanya. Coba Oh nanti. ya? Nah, cobain oke, aja nanti oke. biar tahu. Jadi ini adalah menu spesial. Spesialnya apa? Spesialnya pakai telur. telur. Nah, kurang jas kalau nggak pakai telur. bener. Wong Surabaya lah nggak ono ndoke itu rasanya kayak kurang. kurang. Ada 5 sambal dengan Langsung varian 5 yang ini. berbeda. Habis ini mau launching sambal lagi. Oke, Kita langsung. cocol nih. Kita coba ya, Mbak ya. Gimana reviewnya nih? Ini yang pertama, Mbak,
saya muluk ya Mbak Iya, saya juga biasanya muluk Mbak. Iya. Gak apa ya, kan Soalnya nih kan. jarene enggak Mbak, jarene Kurang ya. kalau malam sambelan pakai sendok itu rasanya enggak nendang deh Bukan lidah nendang Mbak. ya. Iya. Nah, biasanya dicampur nih Mbak, pakai Oh ini. gini, oke saya Gini. coba. Saya coba daging sama sambal, ini sambal hijau ya Mbak? Sambal hijau. Oke. Coba sama sayurnya Mbak. Pengen meninggal. Mateng aku, rasanya nggak ingin berhenti. Dia tuh tekstur dagingnya medium ya Mbak. Jadi nggak terlalu yang empuk banget ngeprul. Terus ada gaji-gajinya. Masih ada gaji-gajinya. Aku kira gendut program dietku gagal gara-gara diajak Mbak Hesti kesini. Terus tak cocol sama sambal bawang hijau, Mbok, rasanya Masya Allah. Ini kayaknya sambalnya tuh pure tanpa ada campuran yang lain-lain kayak merica, kayak yang lain-lain. Sekarang kita coba yang asli khas sei sapiku, yaitu sambal luah. Lu ada penekanannya lu ya apa rasanya, kita coba. Ya Allah, luwih pedes teko sing sambal hijau, meletek rasane. Padahal saya nggak seberapa suka sambal, Mbak. Iya. Tapi harus habis loh. Mateng kon. Metong aku. Tapi sumpah, sambal ini enak banget Sobat Berita Jatim. Dan itu beda rasanya. Perpaduan antara lombok sama jeruk nipisnya itu combine ya Mbak ya. Kena banget ya. Enak rasanya. banget. Dan asapnya daging itu menambah nilai plusnya. Sangat berasa. Iya, Soalnya karena lama ngasapnya. iya, dan gurihnya dagingnya itu luar biasa dan nggak terlalu asin, pas lah istilahnya. Mbak belajar di mana Mbak? Ini Mbak masaknya enak banget gini. Sampean kok melu dodolan. Gawat. Yang ini sambal apa Mbak? Ini sambal terasi. Terasi ini rica-rica ya? Iya. Nah, ini sing aku belum pernah coba nih. Karena selama ini rica-rica itu identik dengan mentok. Sekarang kita combine sama nasi jeruk. Aduh. Nah, nasinya ini lucu. Pakai sayur dong. Udah. Nah, ini ada sayurnya Please. pepaya yang katanya nggak pahit. Soalnya biasanya nggak isak masak, Mbok, bahaya, pahit. Mas Tom, saya nyoba nih ya Mas, kulinernya Mas. Ini sambalnya agak cocok sama saya. Rica-ricanya nggak terlalu pedes. Karena nggak suka pedes ya. Iya. Takut Ini apa, sama Mbak? ini nggak terlalu pedes. Takut asam lambungnya. Oh iya. Terus kuahnya Mbak. Mm-mm. Kuahnya jangan diseruput loh ya Mbak. Pakai sendok. Oh iya Mbak, bener Mbak. Bahaya Mbak. Ini ternyata ada kuahnya. Dan saya mau coba pakai kuahnya. Nih. Nah ini saya sendok ya. Soalnya kalau diseruput nggak mener katanya ya kan. Bahaya, deket Mbak Hesti nggak mener, malu nanti aku. Kompleks nih rasanya, sumpah. Kalau kata anak kids zaman sekarang itu mau meninggal. Tapi ini sih kayak menu di surga. Jadi makannya itu ada beberapa sih, tergantung sih makannya, ada yang Iya, pakai iya. tangan, ada yang langsung kuahnya disuntek gini Oh Mbak, iya langsung sih, Mbak. begini. Tapi Terserah nggak- wes, pokoknya melebu cangkung. Iya, nggak afdol sih Mbak kalau pakai sendok itu rasanya Iya, kurang. Ya apa gitu Mbak. Tapi ini sambal apa? Daun pepayanya nih jos Mbak, gimana? Enak ya. Nggak kerasa pahitnya. Teksturnya tuh tetap kayak daun pepaya kasar dan nggak lembek banget. Resep rahasianya jos. Mbak Esti,
ini banyak nih kan anak-anak sekarang itu yang sudah mulai merambah ingin bisnis nih Mbak. Nah kebetulan kan Mbak Hesti kan ada beberapa bisnis yang sudah berjalan di Surabaya. Nah mungkin ada sedikit tips untuk Sobat Berita Jatim di rumah bagaimana mereka bisa membangun sebuah bisnis yang komitmen. Yang komitmen, oke. Jadi sebenarnya sangat banyak sekali ya dari kalangan milenial ya, yang dimana pengen bisnis baru atau memulai bisnis tapi kayak nggak punya modal nih kayak gitu, terus nggak ngerti caranya, nggak punya mentor. Sebenarnya seseorang yang menanyakan seperti itu adalah seseorang yang belum mencoba gitu. Harusnya kita mencoba. Kapan saat yang tepat untuk kita mencoba bisnis atau memulai bisnis? Yang tepat adalah saatnya ya sekarang ini. Karena ketika kita tidak memulai, kita nggak akan pernah ngerti sesulit apa sih sebenarnya bisnis itu. Mau di bidang apapun, kulineri, mau ke fashion, garment atau apapun itu, yang penting untuk bisnis itu yang terutama nanti yang kita ini adalah satu, kita nggak boleh mental block. Oke. Mindset harus kita ganti menjadi lebih baik lagi. Kayak takutnya nanti tiba-tiba bisnis, temanku ternyata bisnisnya sama aku kayak gitu. Kayak lebih ke mental juga. Sekarang kan maunya mereka itu kan kadang ada yang instan gitu loh Mbak. Kayak gitu. Terus harus ini yang adaptif ya Mbak, mengikuti eranya. Kayak contoh nih kuliner dulu itu kan pas pandemi kita bingung nih, kuliner emang laku ya. Iya. Kita sebagai pebisnis itu harus berpikir keras untuk maksudnya harus gimana ya kayak gini. Mau nggak mau kita harus ada Grab atau ya pokoknya ojol online lah iya. Terus kita juga ngadain yang namanya gratis ongkir untuk area Surabaya. Karena mau nggak mau orang-orang nggak mau untuk ada keramaian lagi di sini. Iya sih benar. Oke berarti itu bisa menjadi salah satu referensi anak-anak muda sekarang juga sih untuk belajar bisnis meskipun dia tidak punya modal besar, asalkan punya mental yang kuat dan dia mau berusaha dan belajar, kenapa tidak ya kan Mbak. Nah ini yang terakhir nih Mbak, apa harapan Mbak? Surabaya kan masih menjadi salah satu zona yang paling viral nih ya Mbak, karena tapi ya kesini kan makin berkurang. Untuk Mbak sendiri sebagai pengusaha nih Mbak, mungkin ada harapan ke depan tentang pandemi ini sendiri kan, apalagi kabarnya kan mau resesi juga. Nah kalau menurut aku sendiri Mbak ya, mau resesi atau enggak, yang jelas kita sebagai pebisnis itu tetap fokus pada diri sendiri dan selalu kita selalu ada hal baru untuk kedepannya seperti apa, karena mau nggak mau kita mempunyai banyak pegawai kan. Intinya satu, kita harus selalu safety ya, menjaga kebersihan, menjaga jarak kayak gitu, dan mematuhi protokol yang ada di sini kayak gitu, dan selalu mengikuti aja gitu. Eranya apa sekarang ya kita harus mengikuti. Ketika kita nggak mengikuti kita bakal ketinggalan gitu. Oke, wah cukup menginspirasi bagi saya juga. Siapa tahu saya nanti besok saya mulai bisnis lah, saya banyak-banyak belajar sama Mbak Hesti. Sama-sama belajar lah Mbak. Iya, makasih banget ya Mbak sudah diberi kesempatan untuk mengisi konten kita. Ya, untuk Sobat Berita Jatim jangan lupakan episode-episode selanjutnya di program Wow. Tapi jangan lupa kalian subscribe Berita Jatim TV. Sampai jumpa.